Saya sapa shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita pada sore hari ini berkumpul di tempat ini. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian kita, ya Allah Kau kerinduanku. Kerinduanku
kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara semua untuk kita katakan pujian, ku rindu sabdamu. Ku
sore hari ini merupakan kegiatan pertama untuk pendalaman Alkitab yang kita lakukan untuk tahun 2020. Saya informasikan bahwa pendalaman Alkitab atau pemulihan itu merupakan program pusat, jadi program BPH. Menjadi kita yang berada di lapangan tentu mengucap syukur dan kita berdoa agar kita dapat melaksanakan program ini dengan baik. Untuk itu saya mengajak kita membaca di dalam kitab Yeremia Perjanjian Lama pasal 31 ayat 3 dan 4. Yeremia pasal 31 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat yang keempat. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak-anak Israel. Saya ulangi, hai anak Israel. Kau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian yang bersukaria. Sampai di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Ya. Disampaikan melalui Yeremia ditujukan kepada kerajaan Yehuda. Nah kemudian firman Tuhan ini ditulis dalam Alkitab dan tentu malam hari ini ditujukan kepada kita semua. Nah untuk itu ini merupakan satu hal yang penting. Dan kalau kita teliti lebih jauhnya, ini merupakan pernyataan teologis terbesar dalam konsep perjanjian baru, ya. Perjanjian baru yang ditetapkan Allah sendiri. Nah, untuk itu, ya, sore hari ini saya sampaikan ada 3 hal pentingnya. Yang pertama, rancangan Allah yang penuh kasih. Yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kerusakan rancangan Allah karena dosa. Dan yang ketiga, rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Nah jadi dari 3 judul ini yang saya sampaikan sore hari ini, bagian yang pertama yaitu rancangan Allah yang penuh kasih. Nah kemudian kalau kita melihat di dalam rancangan Allah penuh kasih ini, ya, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penciptaan bumi. Nah kemudian yang kedua, ya, yang kedua, soalnya yang pertama penciptaan bumi, yang kedua penciptaan manusia, kemudian yang ketiga adalah pemberian otoritas serta bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 24 sampai dengan 27. Nah kemudian nanti kita melihat ayat yang ke-31.
Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Berikut ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 26. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Berikut kita baca ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kalau kita melihat di sini tentang penciptaan bumi, ya, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28, maka kita akan melihat ada rentetan peristiwa, ada rentetan kejadian yang perlu kita pahami dan yang perlu kita mengerti. Kalau kita melihat kesamanya, Adam dan Hawa itu diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi pada hari yang ke-6. Nah, untuk itu, ya, kalau kita melihat mengapa judul sore hari ini adalah perancangan Allah yang penuh kasih. Allah sangat mengasihi umat manusia di bumi, di segala generasi, di segala angkatan, termasuk kita hari ini. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam penciptaannya, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, hari yang keempat benda-benda penerang yang diciptakan oleh Allah, dan seterusnya. Ini merupakan wujud nyata dari kasih Allah yang sempurna, ya. Kasih Allah yang luar biasa itu ditujukan kepada umat manusia di bumi, termasuk kita sore hari ini. Nah, oleh sebab itu, ya, kita sangat bersyukur. Nah, kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-31, di sana dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah, jadi pada hari ini, setelah selesai menciptakan langit dan bumi beserta manusia, Alkitab katakan bahwa sungguh amat baik, ya, amat baik. Nah, sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan, kita mesti mengucap syukur dan berkata. Nah, kemudian yang kedua, ya, penciptaan manusia. Kalau Bapak Ibu yang pernah sekolah teologi, ya,
disebut imago Dei, ya, dari bahasa Latin, ya, yang memiliki pengertiannya yang harus kita pahami sore menjelang hari ini. Saya ulangi ya, di dalam penciptaan manusia, ini istilah bahasa Latin disebut imago Dei. Jadi bagi yang sekolah kita sangat paham hal ini karena sudah belajar ya. Nah kemudian saya mengajak kita membaca di dalam Kejadian itu juga ya. Kita ulangi lagi ayat 26 dan 27 ya. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung. Saya ulangi, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi menurut gambar Allah. Ini di dalam dunia teologi disebut imago Dei. Ya. Saya mencatat beberapa hal di sini ya, tentang pengertian dari imago Dei ini. Yang pertama, yang harus kita pahami malam hari ini ya, bahwa sifat Allah secara terbatas diberikan kepada manusia. Jadi sifat-sifat Allah. Jadi ada itu menjadi satu kepribadian ya. Nah kemudian secara terbatas diberikan kepada Adam dan Hawa, termasuk kita semua malam hari ini. Ya. Nah kemudian pengertian yang lain ya, atau mencerminkan keserupaan dengan Allah ya. Jadi pribadi manusia itu ya, mencerminkan keserupaan dengan Allah ya. Ada 3 hal penting ya, keserupaan dengan Allah. Yang pertama mental ya. Jadi kita memiliki mental. Berbicara tentang mental ini, saya mencatat di sini Bapak Ibu, ini benar berarti kita memiliki akal budi. Jadi Allah memiliki akal budi, kemudian itu kepada kita juga, supaya kita memiliki akal budi. Nah kemudian kemampuan berkreasi. Jadi Allah memiliki kemampuan untuk berkreasi, kemudian diberikan juga kepada kita. Ini berbicara tentang mental. Saya singkat saja, tidak terlalu lama karena waktu kita terbatas ya. Nah kemudian yang kedua, moral. Imago Dei dalam pengertian yang lain disebut moral ya. Manusia diciptakan dalam kebenaran ya. Manusia diciptakan dalam kebenaran tentunya. Nah kemudian dan memiliki hati nurani. Kalau memiliki hati nurani, kita juga demikian. Nah kemudian hati nurani itu sebagai kompas moral. Jadi petunjuk arah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Ya. Kompas moral yang mencerminkan kekudusan. Nah, jadi ini pengertiannya luar biasa sekali. Nah, berikut yang ketiga ini masalah sosial. Ya. Ini sosial. Di sini manusia, ya. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah dan sesama. Nah, jadi
pasal yang pertama ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama itu ada 2 kali Allah memberkati. Yang pertama ayat 22 ya, ayat 22 di pasal itu ya. Di sana dikatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Sampai di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, segala makhluk di luar manusia itu juga diberkati oleh Tuhan ya, diberkati, tetapi terbatas supaya mereka bertambah banyak. Tetapi bagi kita, bagi Adam dan Hawa, bagi manusia ya, ayat 28 ya, bahwa manusia itu tidak hanya diperintahkan untuk bertambah banyak, beranak cucu, memenuhi bumi, tetapi diberi otoritas, diberi wewenang untuk menguasai, untuk memimpin, untuk melakukan yang terbaik kepada semua makhluk. Nah, oleh sebab itu ya, ini menjadi penting bagi kita sore menjelang malam hari ini, bahwa Allah tidak mencabut wewenang itu dari kita, dari Adam, keturunannya, sampai dengan kita hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Nah, kenapa? Di bagian awal tadi ada 3 hal yang saya katakan ya. Rancangan Allah dipulihkan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi bagian kedua ya, kerusakan rancangan Allah dengan dosa ini disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain ya. Nah, kemudian yang ketiga juga akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain, dan saya sangat berharap supaya kita tetap mengikuti ini ya, mengikuti ini, karena ini penting untuk menambah wawasan kita dan sekaligus juga menambah keyakinan kita yang mendorong kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita melihat ya di luar negeri ya, terutama di negara-negara kedai, orang-orang yang beriman kepada Tuhan sangat-sangat teraniaya, sangat-sangat mengalami persekusi. Tidak saja di Jawa, di Sumatera, dan juga di tempat-tempat lain. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak mengerti Alkitab, kalau kita tidak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, dapat dipastikan kita tidak kuat ya. Dapat dipastikan kita tidak kuat. Baru-baru ini ya, terjadi di Jawa Barat. Nah, kemudian terjadi juga di Sumatera Barat dan juga di tempat-tempat lain. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti ya, itu akan kelihatan. Nah, oleh sebab itu ya, bagian pertama malam ini kita serah, kita imani ya. Kemudian
selalu mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan secara singkat yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya minta bantuan dari Rian untuk jadi singer saya, karena suara saya sudah sulit untuk mengikuti suara orang begitu. Karena kemurahan Tuhan saja jadi bisa ini. Haleluya. Kita kalau dulu kami berlutut, tapi sekarang kita duduk di kursi, tidak apa-apa, sama saja. Jadi yang penting bukan soal duduk atau berlutut atau berdiri, yang penting sikap hati kita. Oke, kita memuji Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami percaya kebenaran ini termaterai di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya dengan setia. Kami dimampukan untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga terus berdoa Bapa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu kami terbatas Bapa, namun kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami memiliki Allah yang mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Tuhan pakai semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan dengan kuasa, mujizat dan tanda-tanda hebat. Tuhan juga berkenan mengurapi semua pelayan Tuhan, agar kami dapat melayani jemaat, kami dapat meyakinkan jemaat, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu semua, lahir jemaat yang militan di dalam Tuhan, lahir jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, lahir jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap kegiatan ibadah yang kami adakan di gereja ini. Kami rindu Allah selalu hadir, Allah selalu menyatakan kemuliaan, Allah selalu menyatakan rencana, sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan bukan rutinitas belaka, tetapi di dalamnya ada satu kuasa yang besar yang mendorong kami sekalian, sehingga ibadah kami menjadi kebutuhan bagi kami sekalian. Karena melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami memperoleh jawaban yang pasti dari Tuhan untuk setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga percaya Tuhan mengasihi seluruh jemaat yang ada di gereja ini, karena jemaat-Mu adalah biji matamu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Kau kasihi. Engkau mati 2000 tahun yang lalu untuk keselamatan umat manusia di bumi, termasuk jemaat-Mu yang ada di sini. Dan Bapa, biarlah jemaat-Mu menjadi jemaat yang utuh di dalam Tuhan, mulai dari para lansia, kemudian semua keluarga, kemudian semua pemuda, remaja dan anak-anak sekolahnya. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Engkau tahu, karena Engkau ada di sini. Kau Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengerti hati manusia. Karena firman-Mu berkata demikian. Untuk itu lawatan Allah terjadi malam hari ini, sehingga Bapa, semua kami yang hadir betul-betul dipulihkan Tuhan. Semangat baru terjadi di dalam hidup kami. Kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami senantiasa takut akan Tuhan. Kami senantiasa pegang janji-Mu Bapa, sehingga semua para lansia mereka hidup di dalam bimbingan Tuhan. Semua keluarga mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
sehingga mereka semua dapat melayani dengan kuasa, mujizat dan juga tanda-tanda heran. Para pemuda, remaja dan anak-anak sekolah minggu dari masa kuliah mereka belajar melayani Tuhan, dan dalam mereka menjadi pelayan Tuhan yang dipakai oleh Allah dengan heran dan ajaib. Tolong di dalam pekerjaan mereka, tolong di dalam studi mereka, sehingga mereka dapat naik kelas dengan nilai yang bagus, dapat lulus ujian dengan nilai yang bagus, dan juga dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami tidak putus-putusnya menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapa, ada banyak persoalan bangsa yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak masalah yang terjadi yang pemerintah tidak bisa menyelesaikan. Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh berdoa dan menyerahkan bangsa ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat merindukan Bapa, agar bangsa ini menjadi bangsa yang berkemenangan. Bangsa ini mengalami janji-janji Tuhan. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Kau pakai semua orang-orang kudus-Mu yang tersebar di seluruh persada Nusantara, mulai dari kota ini, bahkan di seluruh Indonesia, sehingga Bapa, kami sekalian termotivasi untuk memberitakan kabar baik, hingga terjadi gerakan-gerakan yang besar mulai terjadi dari kota ini, di negara ini, sehingga pemerintah yang ada sekarang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka mengakui keberadaan Allah, mereka mengakui kebesaran Allah, dan juga bangsa ini Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang ada di negara ini, kami dapat bergandeng tangan untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa, sehingga bangsa ini menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Lindungi bangsa ini dari segala sesuatu yang merugikan kami, sehingga bangsa ini dapat menikmati anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, Kau telah menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau telah memberikan yang terbaik untuk kami sekalian. Dan Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak yakin Bapa, Tuhan berkenan menyertai kami sekalian, sehingga kami bisa pulang dan bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan Engkau terus menyertai aktivitas kami semua, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian hari Jumat depan ada pendalaman Alkitab di sini. Saya sangat berharap ya, terutama semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan untuk lebih bahagia, karena tanpa kita banyak bersekutu dengan Tuhan, maka pelayanan kita saya katakan tidak efektif, karena yang kita butuhkan adalah ucapan Tuhan. Nah kemudian untuk puasa itu bulan depan, nanti untuk bulan ini ya, sore ini, minggu depan tidak ada lagi sampai akhir bulan. Nah kemudian bulan depan baru ada puasa. Dan sebagai tadi saya yang ada di kita terus saja. Memang Bapak hamba Tuhan gaya bahasanya berbeda satu dengan yang lain, tapi kita bisa mengambil poin-poin bahwa kebenaran Allah itu sama. Misalnya begini ya, saya katakan 2 kali 2 5. Nah kemudian Pak Matis itu saya bilang begini, bagus Pak, hampir betul ya. Nah lalu kemudian Pak Yuda bilang sama. Nah kemudian mungkin bapak-bapak yang lain bilang kurang tepat. Nah sebetulnya kata hampir betul kan sama dengan salah. Nah cuma sedikit demokrasi sama. Nah jadi saya berharap jangan sampai gaya bahasa itu membuat kita pilih-pilih siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu dihadapan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di depan sana tersedia berkat semuanya untuk kita sekalian. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Alfred untuk pimpin kita dalam doa untuk berkat jasmani. Terima